Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah mereka yang dipilih oleh Tuhan, dan mereka yang dipilih oleh Tuhan itu sebagai kawanan kecil senantiasa setia untuk sampai akhir kesudahan dunia ini menjaga imannya, harapannya, dan kasihnya kepada Tuhan. Inilah 3 harta surgawi yang mengantar kita masuk ke dalam kerajaan surga, yang tidak dapat hancur oleh karena ngengat dan karat. Iman, harapan, dan kasih. Bagaimana kita senantiasa menjaganya itu sampai akhir hayat kita. Hal itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai harta yang mulia. Sebab dunia ini dan kuasa kegelapan berusaha untuk menggerus iman, harapan, dan kasih yang kita miliki dengan aneka segala macam godaan dan ancaman serta penindasan serta teror-teror yang ada, hanya supaya kita kehilangan iman, kehilangan harapan, dan kasih itu sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, iman adalah dasar dari segala pengharapan kita. Iman yang sejati itu adalah iman yang berserah diri kepada Allah, tidak mengandalkan pada kekuatan sendiri, tidak mengandalkan dengan kekuatan-kekuatan seperti paranormal atau tukang ramal atau wong pinter. Iman itu berserah diri mengandalkan Tuhan Allah, di mana penyelenggaraan ilahi
akan senantiasa membantu kita ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang menakutkan di dalam hidup ini. Kita mungkin akan mengalami masalah-masalah yang menakutkan, di mana mungkin kita takut bahwa kita jatuh sakit, lalu kemudian biayanya begitu mahal, sakitnya parah, dan mungkin kita takut hal itu bisa mematikan kita pula. Tak hanya parah, biayanya mahal. Lalu kita juga takut, jangan-jangan kita jatuh miskin. Atau takut masa depan suram, karena tak kunjung sampai sekarang mendapatkan jodoh yang cakep atau sesuai dengan selera. Karena rasa minder, lihat di cermin, waduh, postur tubuh tidak proporsional saya ini. Atau wajah saya kok nggak mengalami perubahan gitu ya, menjadi seperti Lee Min Ho atau Dilan gitu. Kok tidak seperti itu? Kok tetap seperti begini terus? Nah, ada krisis kepercayaan diri. Atau takut. Takut bahwa tidak bisa membesarkan anak. Takut gagal dalam kehidupan menggapai cita-cita. Dan segala macam ketakutan-ketakutan yang ada itu, hendaknya kita senantiasa menyerahkan rasa takut kita itu kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bukan mengandalkan kepada yang lain, apalagi mengandalkan kepada paranormal, tukang ramal, atau kepada wong pinter itu. Nah, jangan sampai kita justru malah diakali oleh wong pinter itu. Di mana wong pinter itu seumpama memakai keris yang bisa memercikkan listrik, yang ternyata kerisnya bisa dibeli di toko online. Nah, wah, ada santet ini, gitu kan, di sini. Wah, diusir. Kalau mau bayar 3 juta. Atau memindahkan paku. Dan ternyata semua itu hanyalah trik sulap belaka. Dan kita ternyata hanya diakali oleh wong pinter itu. Atau mencari pesugihan-pesugihan yang ada, di mana kita tidak mengandalkan Allah untuk hal ini. Kita mengandalkan kepada paranormal, wong pinter, tukang ramal yang lain. Dan kita harus membayar itu semua. Kita hanya mencari bagaimana agar kita memiliki kepercayaan diri sesungguhnya. Merasa bahwa ketika datang kepada wong pinter itu, diberi nasihat, akhirnya kita, wah yakin, percaya diri, pasti saya nanti sugih. Nah, padahal itu semua hanyalah bentukan dari pikiran belaka. Apabila kita mampu untuk percaya diri, maka sesungguhnya sebagai kawanan kecil yang ada, Tuhan yang menyertai kawanan kecil ini, kita semua adalah pewaris kerajaan surga, bahwa iman kita selalu kita serahkan kepada Allah, Sang penyelenggara kehidupan kita, maka kita tidak perlu untuk mengandalkan yang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana agar kita senantiasa berada di dalam keadaan istimewa di hadapan Allah, yakni kita menjaga iman kita, harapan kita, ketika sungguh di depan mata seolah-olah tidak ada jalan keluar, sesungguhnya Allah lah jalan terang itu. Ketika kita menghadap kepada Allah, menyerahkan segala persoalan hidup kita, maka niscaya kita akan memperoleh berkat darinya. Dan kasih yang tak berkesudahan yang kita miliki, yang kita berikan, kita lakukan, itu adalah harta mulia pula. Sehingga ketika akhir kesudahan dunia ini, Tuhan sungguh melihat bahwa iman kita sungguh teguh, pengharapannya sungguh kuat, dan kasih kita sungguh sempurna. Maka layaklah kita sebagai pewaris kerajaan surga memasuki kerajaan itu.